Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya terkait dengan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak modul 3.1 ini Pak. Saya ini sedang belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi saya ini harus menyelesaikan salah satu tugas yang dimana saya harus mewawancara 2 orang kepala sekolah, yang salah satunya kepala sekolah di unit kerja saya. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya mau menginterview Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Buis, insya Allah ya, saya selalu mendukung apapun kepentingan kebutuhan Buis dalam rangka pendidikan guru penggerak ini. Ya Pak. Mana Pak siap Bu? Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Kita mulai saja wawancaranya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Buis. Biasanya saya mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah itu yang pertama dengan survei lingkungan Bu. Ya, ini lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Ya, dari survei itu misalkan saya mengajak ngobrol santai salah satu guru atau tenaga pendidikan gitu kan, tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh mereka. Nah, biasanya dari situ akan muncul ya, ada permasalahan yang tadi yang merupakan dilema etika itu. Nah, kemudian dari sana saya mengidentifikasi masalah-masalah penting mana yang harus segera diselesaikan gitu kan. Salah satunya itulah Bu ya caranya. Ya, Pak. Kemudian Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti Buis ketahui ya, saya sering bermusyawarah dengan guru ya secara kolegial ataupun secara individu. Contoh ada satu kasus Bu begini ya, ada satu orang guru dia kesiangan ke sekolah gitu kan. Nah, kemudian saya tanya kenapa kesiangan, ternyata dia mengurus dulu anaknya yang sakit. Nah, waktu hari itu saya suruh guru tersebut untuk pulang lagi, tidak mengajar tapi urus dulu keluarga yang sakit sampai sembuh kayak gitu. Nah, keluarga harus diutamakan gitu. Itu salah satunya. Jadi lebih mengutamakan ke rasa peduli dan bentuk kasih sayang ya Pak? Betul Bu ya. Masalahnya kan kita harus bahagia dulu Bu. Ya, yang belajar itu kerja. Ya Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau saya menemukan satu permasalahan ya, biasanya setelah identifikasi permasalahan itu saya akan membuat dulu alternatif pemecahan permasalahan. Ya, nanti alternatif dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Kemudian setelah itu saya akan sosialisasikan kepada rekan-rekan ya tentang usulan atau ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, gitu. Nah, nanti akan didapat nanti masukan-masukan dari rekan-rekan ya, untuk nanti saya harus bagaimana memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama adalah pendekatan personal. Ya,
kemudian musyawarah, ya ada kalanya kita harus juga meminta masukan dari rekan-rekan terdekat, wakasek atau yang lainnya gitu kan, untuk menentukan sikap. Kalau ini masalahnya berhubungan dengan kinerja yang bersifat agak berat. Kalau masalah-masalah yang ringan bersifat personal ya bisa kita dengan pendekatan personal saja, Bu. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya, Pak? Tantangannya adalah tarik ulur antara kewajiban dengan hak ya gitu. Iya. Ya. Karena aturan dengan kondisi Iya. kondisional. Ya, seperti tadi lah contoh ini kan harusnya masuk nih mengajar, itu kan aturan. Sementara dia harus masuk dengan beban pikiran karena anaknya sakit gitu kan, itu kan pertentangannya. Makanya harus diselesaikan dulu akar permasalahannya gitu. Itu dulu. Iya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Biasanya kalau sudah saya identifikasi, ya itu saya membuat jadwal kapan ini harus diselesaikan. Ya, itu penentuan jadwalnya berdasarkan ringan atau beratnya permasalahan yang ada. Atau mungkin ada juga yang langsung menyelesaikan di tempat gitu, Pak? Iya, kalau kasus ringan itu ya seperti tadi itu bisa langsung diselesaikan gitu ya. Tapi kalau kasusnya agak perlu pertimbangan gitu kan, itu harus ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikannya itu Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini Bu, kalau permasalahannya hanya permasalahan ringan gitu kan, itu bisa diselesaikan oleh secara personal Bu ya gitu. Cuma kalau misalkan ini menyangkut organisasi ya, kemudian kinerja bawahan, itu jelas harus ada prosedur dengan musyawarah. Jadi melibatkan yang lain Bu, gitu. Nah, ini pertanyaannya nyambung ya Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jawabannya berdasarkan ya. Potensi SMA Negeri Cisayong itu memudahkan saya untuk bekerja, Bu. Ya, dinamika sosial di SMA Cisayong, kemudian hubungan personal antar guru dan tenaga pendidikan itu memudahkan saya untuk bekerja. Jadi selama ini lingkungan sosial saya sangat membantu untuk saya menyelesaikan perkara itu. Kolaborasi antar sama warga sekolah. Betul. Terakhir nih Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya selalu berprinsip begini Bu, ya kita bekerja itu harus dengan bahagia. Satu itu, yang kedua membangun hubungan personal yang baik ya antar kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Jadi ya, prinsipnya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan selama kita berpikir positif. Makanya always be positive thinking. Jadi pembelajarannya itu ya Pak ya, kita harus bahagia dulu, kemudian dan selalu berpikir positif. Betul. Agar setiap masalah dapat diselesaikan. Betul. Baik Bapak, terima kasih sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan salah satu tugas saya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, ya semangat terus Bu. Ya, mudah-mudahan Juni di wisuda. wisuda. Amin Pak. Ya. Dicukupkan sekian dulu Bapak wawancaranya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.